masuk hari ini. Siapa teman yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, baik. Sekarang Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya, melakukan presensi. Mbak Ulin, Hadir. Mbak Latia, Hadir. Mbak Malen, Hadir. Mbak Mahira, Ada Ibu. Mbak Fitri, Hadir Ibu. Mbak Rima. Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke anak-anak, sekarang Ibu minta tolong untuk mengeluarkan selembar kertas. Nanti kertasnya itu akan menggambarkan emoji perasaan kalian hari ini. Sudah semuanya? Sudah memegang kertas semuanya? Sudah. Sekarang Ibu minta tolong gambar emoji ya. Ya, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Akhirnya Happy. bersama-sama. Happy. Wah, ini sangat happy sekali ya. Sangat happy sekali. Oke, sangat kembali. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang anak-anak silakan untuk berdiri terlebih Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan melanjutkan topik kemarin dan pada bab baru, yaitu bab iklim dan perubahannya. Pada topik A, kita baca bersama-sama topik A. Iklim dan perubahan. Namun sebelum kita belajar tentang iklim di Indonesia, Ibu minta tolong untuk anak-anak mengerjakan soal terlebih dahulu ya. Sudah mendapat soalnya semuanya? Sudah. Silakan dikerjakan secara individu. Baik. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik, silakan dikumpulkan. Hari ini kita tadi akan belajar apa? Iklim dan dan perubahannya. Nah, sekarang sebelum kita mengenal iklim, kita perhatikan sama-sama gambar ini. Hujan. Pertama ada Hujan. Apa pendapat tentang gambar tersebut? Musim. Ya betul. Kalau musim hujan kita akan Payung. payung. Hujan. Jas hujan. Kita membutuhkan makanan yang Anget. seperti Terus. Seperti pisang. Kopi. Teh. ya jahe betul. Apakah makanan dan pakaian yang kita butuhkan di musim hujan itu sama dengan musim kemarau? Tidak. Apa yang kita butuhkan di musim kemarau? Es. Kemudian pakaian kita itu pakaian yang tinggi. Nah, pernahkah kamu mengalami musim-musim tersebut? Musim apa saja yang pernah kamu alami? Iya panas. Musim hujan. Musim hujan, Bu. Iya musim hujan. Sekarang musim hujan ya, Bu. Gimana? Sekarang musim Hujan. Oke, berarti kita memerlukan apa? Yang lain. Bakso, iya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang musim dan iklim itu semua. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita itu adalah kita dapat menganalisis jenis-jenis musim dan iklim di Indonesia dan di dunia. Nanti di sini akan ada lagu-lagu, kemudian ada PowerPoint interaktif, dan kita akan bermain board dan yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah mengerjakan LKPD. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan membagi pembelajaran pada hari ini dalam dua topik. Yang pertama itu ada katanya. Nah sekarang ayo kita amati lagi ya. Apakah benar tadi pendapat kita dikaitkan dengan di sini? Apakah benar? Ayo mengamati bagaimana keadaan yang terjadi pada musim hujan. Nah di sini ada Memakai jas hujan. Ya, jas hujan. Selanjutnya ini ada anak yang sedang apa? Berdoa.
menghangatkan tubuh dengan memakai jaket dan minum minuman hangat ketika musim hujan. Betul dong, Bu. Ya betul, mari kita tepuk tangan. Nah, sekarang kita amati topik yang selanjutnya. Pernah kamu mendengar berita di televisi atau koran tentang cuaca? Pernah. Apa yang membedakannya dengan musim? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini itu ada berita tentang BMKG akhir September sebagian wilayah Indonesia mulai masuk musim hujan. Nah, ini adalah musim hujan. Nah, di sini itu ada berita tentang cuaca hujan dan di sini itu ada gambar hutan tropis atau iklim hutan hujan tropis. Nah, dari gambar ketika gambar ini apa kata yang sama? Hujan. Nah, tapi hujan antara musim hujan, cuaca hujan dan iklim hujan itu beda. Oke, nanti kita akan pelajari bersama. Nah, ini adalah perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Boleh anak-anak untuk membaca bersama? Definisi cuaca. Atmosfer dalam durasi waktu yang lebih lama dari Cuaca yang kalau iklim adalah atmosfer dalam jangka waktu yang lebih lama setahun, 2 tahun, dan lebih dari tahun. Oke, nah sekarang Ibu akan menggambarkan di sini ya perbedaan yang dapat kita pahami lebih cepat antara cuaca, kemudian musim, dan iklim. Kalau cuaca dari situ Hari ke hari. ya hari ke hari. Kalau musim itu bulan Bulan ke bulan. dan iklim Tahun ke tahun. bisa membedakan ya anak semuanya ya. Bisa. Nah, oke, berarti kalau misalkan bulan Oktober sampai Desember itu hujan, berarti ini masuk cuaca hujan, musim hujan atau iklim hujan? Musim. Kalau pagi ini hujan, nanti malamnya tidak hujan, berarti Cuaca. Oke, sudah paham semuanya ya. Sudah. Oke, Ibu ada sebuah lagu. Ini mungkin lagunya belum pernah aku dengar, nanti kita bisa mengikuti di sini ya. Ada dua musim di Indonesia, musim hujan dan kemarau. Ada berapa musim di dunia? Coba kau sebutkan namanya. Musim dingin akan turun salju, musim semi tanaman bertumbuh, musim panas jarang turun hujan. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu jenis-jenis musim ya. Kalau di Indonesia ada berapa musim? 2. Musim hujan. Kalau musim di luar negeri ada 4. Dingin. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang perbedaan iklim dan musim. Kalau musim itu cuaca yang berlangsung lama dari bulan ke bulan, dan iklim itu adalah cuaca rata-rata dalam waktu yang lama. Contohnya itu daerah kutub dengan iklim dingin sepanjang tahun. Nah, di sini terdapat jenis-jenis iklim. Yang pertama itu ada iklim tropis. Bisa dibaca bersama-sama. Iklim tropis itu sepanjang tahun dengan musim hujan dan kemarau. contoh negaranya Indonesia. Singapura. ya. Selanjutnya ada iklim gurun. Ciri-cirinya itu adalah Sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. contohnya itu adalah Sahara, gurun Sahara. Di Mesir.
Bisa dibaca? Panas, putri dan semi. Contohnya ada di Korea juga Bu. Ya, Korea juga. Bu, Japanese. Iya betul. Selanjutnya ada Itu kawat bumi sepanjang waktu di masa hujan es. Contohnya Antartika. Sekarang kita akan melihat video mengenai musim dan iklim. Silakan anak-anak memperhatikan videonya. Nanti ibu akan menanyakan kembali isi videonya. Pembagian musim di daerah tropis. Di wilayah iklim tropis, musim dibagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 1. Musim hujan. Musim hujan terjadi karena adanya peningkatan curah hujan di suatu daerah dengan iklim tropis. Ini biasanya terjadi setelah musim kemarau berakhir. Hujan terjadi ketika uap air di permukaan bumi naik ke atmosfer dan kemudian mengembun menjadi air yang turun kembali ke daratan. 2. Musim kemarau. Banyak tumbuhan mengering karena kurangnya air, sehingga musim kemarau juga dikenal sebagai masa kering. Musim kemarau dan musim hujan membantu menjaga suhu di wilayah tropis agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Pembagian musim di daerah subtropis. Di wilayah iklim subtropis, musim dibagi menjadi 4, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Sudah melihat videonya semuanya? Sudah. Di sini ada pembagian musim. Kalau misalkan iklimnya iklim tropis itu pembagian musimnya ada yaitu Hujan dan kemarau. Kemudian kalau misalkan iklim subtropis itu ada yaitu semi, gugur, dingin, panas. Nah, sekarang kita akan membahas kembali mengenai musim yang terjadi di daerah tropis. Tadi kita sudah bahas ya tentang musim penghujan dan musim kemarau. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang musim yang terjadi di daerah subtropis. Contohnya itu di negara Jepang, Selandia Baru, Kanada, dan Prancis. Di sini ada yang pertama, ada musim gugur. Siapa yang pernah melihat musim gugur? Saya. Di mana? Video. Ya, di HP. Video. YouTube ya. Biasanya kalau musim gugur itu apa ya gugur? Daunnya daun. Daun, betul. Nah, pada musim gugur banyak sekali daun-tumbuhan yang berguguran sebagai persiapan sebelum masuk ke musim dingin. Nah, bisa kita lihat di sini ya ada daun-daun yang berguguran. Selanjutnya itu ada musim semi. Musim semi itu kebalikannya dengan musim gugur. Nah, kalau musim semi berarti di sini ada banyak bunga ya. Yang tumbuh. Kemudian ada musim panas. Pada musim panas itu suhu udaranya itu sangat panas. Maka kita memerlukan pakaian yang tipis dan ya beres. Kemudian selanjutnya ada musim Dingin. Nah, kita merasakan musim dingin nggak? Tidak. Ketika hujan, kita merasakan musim hujan akan terasa dingin, tetapi itu bukan Musim dingin. Sekarang tadi kita sudah mengenal iklim, musim. Sekarang permasalahan yang sangat krusial yang harus kita pelajari itu adalah mengenai perubahan iklim. Sebelum kita menuju ke perubahan iklim, kita akan menonton video terlebih dahulu mengenai apa itu perubahan iklim. Nah, anak-anak bisa dilihat ya videonya ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil atau menurun. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga merangkap panas matahari di sekitar bumi, dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, munculnya gunung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak
dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apabila mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan, reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. Nanti sudah lihat videonya semuanya ya. Sudah, Bu. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan cuaca jangka panjang yang terjadi karena aktivitas manusia dan faktor alam. Nah, apa saja contoh dari perubahan iklim? Contohnya itu adalah cuaca yang sangat tidak menentu, kemudian bencana-bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Yang pertama bisa kita baca semuanya. Efek gunung kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat tingginya lapisan atmosfer yang juga bisa berdampak pada perubahan. Nah, selanjutnya itu bisa dibaca. Kerusakan fungsi hutan, perubahan wilayah dari perubahan hutan menjadi tiap hutan. Nah, di sini asalnya ada hutan kemudian diubah. Dan selanjutnya itu adalah gas buang industri. Industri itu contohnya itu adalah pabrik. Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida itu adalah zat-zat yang mencemari lingkungan. Sekarang kita akan belajar mengenai dampak perubahan iklim. Nah, kita baca bersama-sama. Yang pertama ada Peningkatan suhu, kedua, kenaikan permukaan laut. misalkan kita rasakan suhu semakin hari itu semakin panas. Ya. Ya, betul. Nah, peningkatan suhu itu terjadi ditandai dengan gelombang panas yang lebih sering dan lebih intens. Kemudian, karena suhunya panas, maka dapat menyebabkan apa yang di kutub utara? Mencair. Esnya mencair, dan karena esnya mencair itu akan menambah volume lautan, menambah volume air laut. Nah, kemudian terjadi apa ini? Kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut itu mengancam daerah pesisir dengan banjir. Ada yang daerahnya di dekat laut? Ya, kalau hujan itu biasanya terjadi Banjir. Kemudian selanjutnya ada Perubahan hujan. Nah, beberapa tempat itu mengalami kekeringan, sementara tempat lain mengalami banjir. Yang tadinya dampaknya pada kehidupan itu adalah mengganggu Pertanian. kemudian Meningkatkan risiko penyakit. Ya, Makanan. apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya Menanam bencana? pohon daur ulang. Apa? Mendaur ulang. Mengurangi plastik. Ya, menanam pohon dan yang satunya Mengurangi penggunaan plastik. Nah, kita harus berusaha ya untuk menjaga lingkungan kita dengan cara-cara yang seperti ini. Karena kita tadi sudah belajar bareng terkait dengan materi kita pada siang hari ini, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita RKPD, kita akan melakukan botol terlebih dahulu. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Simbol cuaca cerah berawan. Yeay. Gejala alam yang dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat. Cuaca. Jawabannya? Nah, lamanya kan dan cuaca di suatu daerah tertentu diamati dalam waktu yang lama, bisa dari bulan ke bulan atau hitungan tahun, disebut iklim. Jawabannya? Betul. Indonesia Tropis.
iklim. Nah, dampak perubahan iklim ini diidentifikasi dari cuaca atau musim yang terjadi belakangan ini, yaitu musim apa? Hujan. Nah, maka contoh kasus di sini itu adalah kasus apa? Banjir. Nah, di sini itu ada yang mengamati. Nanti anak-anak bisa mengamati gambar dan juga ilustrasi cerita dari sini. Kemudian di sini ada ayo berdiri. Nah, dari sini itu dijawab ada 4 pertanyaan. Begitu ya? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Dikerjakan waktunya 10 menit. Oke, sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silakan dari kelompok 1. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 di sini akan menginformasikan hasil studi kami terkait APD analisis dampak perubahan iklim. Yang pertama dari ilustrasi ayo mengamati permasalahan apa yang sedang dialami. Ya, permasalahan itu yaitu daerah tempat tinggal sayur terendam banjir. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Jawabannya apakah sama? Sama. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena hujan lebat turun dengan curah hujan yang tinggi serta saluran air yang tidak lancar. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Sama. Nomor 3, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? Kerusakan rumah, kesulitan air bersih. Oke, jadi teman-teman yang lain? Aktivitas menjadi terganggu. Ya, betul. Baik, untuk nomor 4, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah permasalahan tersebut? Menambahkan saluran air agar curah hujan yang turun dapat mengalir dengan baik. Oke, jadi teman-teman yang lain? Ngobrol sama pada tempatnya. Ya, kemudian ada lagi? Reboisasi, dia tidak membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Ayo teman-teman kita kasih apa? Ini kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Baik anak-anak, kita tadi sudah mengerjakan LKPD. Bagaimana perasaan kalian dalam mengerjakan LKPD? Senang. Oke, untuk menambah semangat kita akan melakukan apa? Ice breaking. Makan anak-anak. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Makasih, Mbak. Oke, karena kita tadi sudah belajar dan sudah bermain apa tadi? Word, sudah melakukan speaking dan juga sudah melakukan kerja kelompok di LKPD. Sekarang kita akan melakukan asesmen formatif. Nanti ini dikerjakan secara individu. Ya, gitu ya.
dikerjakan anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kumpulkan. Baik, Bu. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Kita tadi belajar tentang apa? Iklim. Di Indonesia. Dan iklim dan perubahan. Dan di Indonesia itu masuk dalam iklim apa? Tropis. Iklim tropis itu punya berapa musim? Hujan dan kemarau. Betul. Kemudian ada perubahan iklim. Tentang dampak perubahan iklim. Yang pertama, yang tadi di AKPD itu ada Banjir. banjir. Kemudian suhu ekstrim. Kemudian apa? Kebakaran. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dari dampak-dampak Membuang sampah pada tempatnya. Ya betul, juga kebersihan lingkungan. Nah, demikian pembelajaran dari kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ibu pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Ya Allah, kalau pulang jalannya hati-hati ya. Kalau Iya, Bu. Terima kasih. Ibu titip salam kepada ibu bapak di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.